pagi nak. Pagi. Pagi. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita masuk lagi pada pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau minta satu orang siswa Ibu supaya maju untuk berdoa sebelum kita mulai. Ayo. Coba ya, Bambang. Terima kasih anak Bambang. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau lihat anak-anak Ibu ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Oke, terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Semuanya sehat, semuanya hadir hari ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang organ pernapasan, tema 2. Tapi sudah pada subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang cara memelihara organ pernapasan. Pada hari yang lalu, kita mempelajari tentang jenis penyakit organ pernapasan. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Jenis penyakit pada organ pernapasan. Angkat tangannya. Oke, Bambang, sebutkan. Emfisema, terus penyakit asma, terus paru-paru. Oke, siapa yang bisa lagi menambahkan? Ya. Tuberkulosis. Ya. Tambah lagi siapanya? Apa? Influenza. Influenza. Terus? Kamu riset apa? Bronkitis. Iya. Oke, tepuk tangannya. Iya. Jadi anak ibu sudah ingat pembelajaran yang sudah kita pelajari di hari yang lalu, dan ibu harap juga kalian tetap ingat ke depannya supaya kalian bisa tahu untuk menghindari yang namanya penyakit tersebut, ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Kira-kira sebelum kita melanjutkan untuk membahas atau membaca teks atau pembacaan yang ada pada buku kita, ada yang tahu kira-kira bagaimana cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Banyak minum air. Oke, Sulenova tadi berkata banyak minum air. Royan? Berolahraga dan makan sehat. Oke, berolahraga dan makan makanan yang sehat. Andresia? Memakai masker. Iya, memakai masker itu di situasi yang bagaimana, nak? Tunggu. Saat ada debu. Saat ada debu ataupun saat ada asap. Oke, ya. Kamu tidak merokok, ya. Iya, menjaga kebersihan. Kamu sama dengan yang disebutkan temannya tadi. Oke, tepuk tangannya. Mantap ya. Berarti sudah tahu ya, sudah tahu cara untuk memelihara organ pernapasan. Ada tadi yang mengatakan banyak minum air putih atau air minum. Tentunya airnya yang bersih. Oke, yang berikutnya ada tadi yang berkata jangan merokok. Terus ada tadi yang berkata memakan makanan yang sehat. Dan si Bambang tadi berkata menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Baik kebersihan di lingkungan dan juga kebersihan di rumah maupun di sekolah. Nah, semua yang sudah kalian sebutkan tadi memang sudah merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Terlebih-lebih di saat kita berada di lingkungan perkotaan yang penuh dia dengan pabrik dan juga kendaraan bermotor. Nah, ini sebentar Ibu bagikan dulu medianya kepada kalian ya, supaya kalian lihat ya nak.
ambil lagi sebelumnya tadi ya. Bentar ya nak, dapat semua dapat. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar yang pertama. Sudah dilihat? Apa yang kamu lihat di sana? Situasi atau keadaan di daerah yang bagaimana itu? Daerah pedesaan atau perkotaan? Perkotaan. Iya, di perkotaan ya. Situasinya di sana pada gambar yang pertama bagaimana? Gambar yang pertama. Kendaraan dan asap pabrik penyebab polusi. Bagaimana? Kendaraan dan asap pabrik menyebabkan polusi. Kendaraan atau asap pabrik menyebabkan polusi. Iya, menyebabkan polusi. Nah, gambar yang kedua. Coba kalian lihat. Yang ada di buku itu, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba nih Ken. Anak-anak yang menutup hidungnya karena banyak asap kendaraan. Iya, anak-anak menutup hidungnya karena banyak asap kendaraan dan juga asap pabrik. Nah, pakai apa ditutup hidungnya nak? Pakai tangan masih, sapu tangan dan ada juga yang pakai masker. Nah, gambar yang ketiga, coba si William. Tentang apa William? Coba ulang. Terkena batuk karena penyakitnya kambuh, penyakit bronkitis. Ya tadi salah satu penyakit yang disebutkan oleh temanmu yang kalian sebutkan yaitu bronkitis ya. Oke, apa yang dilakukan anak pada gambar yang lagi kambuh itu penyakitnya? Batuk dan batuk. Iya, setelah batuk apa yang dilakukan selanjutnya? Minum obat. Ya, minum obat. Nah, kalau sudah minum obat berarti itu sedang mengobati. Nah, bisakah anak-anak yang ada di lingkungan yang sehat, yang makan makanan yang sehat, ya, terus yang selalu menjaga waktu tidurnya, waktu istirahatnya cukup, bagaimana anak-anak tersebut dibandingkan dengan anak yang ada pada gambar dalam buku yang kalian lihat ini sekarang, dalam media yang kalian lihat sekarang? Kalau kalian bandingkan, mana yang lebih baik? Keadaan anak pada buku atau keadaan anak yang ibu sebutkan tadi? Yang mana yang lebih baik? Anak yang ibu sebutkan. Yang ibu sebutkan tadi? Iya, yaitu makan makanan sehat, tinggal di tempat atau lingkungan yang bersih, dan menjaga kesehatannya. Karena apa? Karena anak yang pada media kalian itu, anak ini sudah di sana dia melakukan pengobatan. Sementara yang ibu sebutkan tadi adalah cara-cara untuk mencegah agar tidak terkena penyakit. Yaitu kita makan makanan dengan teratur, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tidurnya cukup, dan tinggal di lingkungan yang bersih. Jauh dari polusi ataupun udaranya masih bersih. Nah, sekarang coba kamu perhatikan ke layar kita yang di depan. Nah, coba perhatikan situasi gambar itu. Kamu lihat di sana gambar yang pertama yang ibu buat ini ya, yang tanda ini. Kamu lihat nak, ini gambar apa? Walaupun dia banyak gedung-gedung bertingkat atau di daerah perkotaan, tetapi di sana masih banyak dibentuk taman-taman ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan apa? Oksigen. Menghasilkan oksigen yang bersih. Karena tubuh manusia itu membutuhkan yang namanya oksigen ataupun udara yang masih bersih. Nah, setelah udara bersih tadi kita pakai, kita hirup, sisa-sisanya disebut apa nak? Yang akan kita buang? Yang akan kita buang? CO2. Iya, CO2, yaitu karbon dioksida. Tepuk tangan dulu untuk si Bapak. Iya.
karbon dioksida atau CO2. Itu adalah udara yang sudah tercemar. Nah, tadi kita mengatakan cara untuk memelihara organ pernapasan. Nah, pada gambar kalian lihat ada cara anak di sana untuk memelihara organ pernapasannya yang terserang batuk tadi, yang kambuh penyakitnya. Dia merawat tubuhnya dengan cara meminum obat. Nah, selain cara meminum obat, cara yang lebih bagus adalah mencegah penyakit. Caranya satu, apa tadi aku katakan? Menjaga pola makan atau memakan makanan yang sehat. Yang kedua, menjaga pola istirahatnya atau pola tidurnya. Harus tidur yang cukup. Terus yang ketiga apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, itu harus ada. Nah, jika itu semua sudah terpenuhi, maka siswa ibu ataupun anak-anak di luar sana, semua masyarakat yang ada di daerah tempat tinggal kita akan memperoleh hidup dengan organ pernapasan yang sehat. Nah, siapa di sini yang senang organ pernapasannya sehat? Iya, berarti semua senang. Ibu juga senang. Siapa yang mau sakit ya? Ya kan? Oke, turun tangannya. Ada di sini yang mau pakai masker terus atau batuk-batuk terus? Ada yang mau? Ada yang mau? Tidak ya? Iya. Semua pilih senang dengan keadaan organ pernapasannya yang sehat. Kalau organ pernapasannya sehat, tentu kita bisa melakukan segala aktivitas kita, ya kan? Kita hendak belajar karena kita sehat, bisa terlaksana dengan lancar, ya kan? Kita hendak melakukan kegiatan membantu ayah ibu ke kebun, mengangkat buah, bisa. Kita nggak merasa kesusahan, karena apa? Karena apa? Organ pernapasannya sehat. Perhatikan lagi gambar yang berikutnya, nak. Ini, kamu perhatikan, sedang apa anak-anak tersebut? Sedang apa? Menanam pohon di tepi pantai. Nah, nanti untuk apa pohon yang ditanam itu, nak? Supaya terjadi tumbuhan hijau. Iya, supaya supaya persediaan daripada oksigen itu bisa terjaga, ya. Nanti lama-lama setiap ada lahan kosong, perhatikan itu ya, anaknya. Nah, ini yang ibu tunjuk pakai ininya ya, kursornya. Lihat ini. Oke, lihat. Nah, ini kan. Ini kan masih kosong lahannya, nak. Nanti anak-anak ini nanti menambahnya lagi sampai ke bagian ujung sana, ditanamnya nanti tumbuh-tumbuhan ataupun pohon. Yang nantinya setelah besar pepohonannya, tumbuhan hijau banyak di daerah tersebut, maka persediaan oksigen udara bersih itu bisa tetap ada, bisa tetap terjaga ya. Jadi kita bisa bernapas dengan sehat. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu juga mau melaksanakan kegiatan seperti yang dilakukan anak pada gambar. Coba kamu perhatikan ini semua, gambar yang ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya termasuk lingkungan lingkungan bagaimana? Lingkungan hijau ya. Jadi anak-anak ibu bisa tidak menciptakan lingkungan seperti ini? Bisa. Di ladang pernah menanam tanaman seperti ini? Mau. Nah, kalau di lingkungan rumah mau juga menanam pepohonan? Mau. Di lingkungan sekolah kita pun bisa ya. Oke. Terima kasih ya anak-anak ibu semuanya udah pintar-pintar. Coba kita lihat. Ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian, tapi sebelumnya karena lembar kerja yang akan dibagikan berbentuk kerja kelompok, seperti biasanya ibu minta kalian membentuk kelompok. Silakan, nak. Ayo dibentuk kelompoknya. Buka PD-nya. Ini satu orang baca soalnya, langsung semua menyelesaikan. Sudah? Satu orang membaca PD-nya itu dibaca soalnya, yang lain
dengan inti. Sudah? Atau bisa juga disebut dengan judul. Nah, ini lagi untuk media pendukungnya, nah. Ini kamu baca sebentar aja dari pertanyaannya yang bisa dijawab dari medianya ya. Di situ tadi masih 2. Oke, satu lagi. Nah, ini lagi. Nah. Ada yang membaca itu catatannya. Ini kelompok 1 yang cepat, kelompok 2 itu sudah sampai ke nomor 2. Nggak boleh lambat-lambat. Kelompok 1, kelompok 2. Pertanyaan daripada nomor 2 tadi, pertanyaannya di sana, apa manfaat dari lingkungan hijau? Kasih pendapatmu, biar langsung ditulis. Manfaat lingkungan hijau. Ayo. Iya, iya, diurutkan dia. Ayo. Kalian duduk di bangkunya lah, jangan sampai ke sini. Berikan aja pendapatnya. Ayo, ayo. Ada yang buat kalimatnya. Apa kalimatnya? Senjata supaya masyarakatnya. Apa kalimatnya? Ayo, ayo. Pertanyaannya di sana. Yang nomor 1, tentukanlah tema yang cocok untuk gambar cerita. 2, uraikan manfaat dari lingkungan yang hijau tersebut. Yang ketiga, buatlah beberapa kalimat tentang gambar supaya terbentuk sebuah cerita. Kalau yang keempat itu tentang presentasinya ke depan nanti. Gambar yang keempat ini, apa yang terjadi ini kamu lihat? Kelompok 1, silakan kewakilannya ke depan. Ayo, silakan. Teman-teman, inilah. Tunggu sebentar, Nak. Nanti kelompok 1 membacakan hasil kerja kelompoknya. Kalian memperhatikan. Nanti ada waktunya ibu tanyakan apa pendapat kalian mengenai yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Oke, nanti juga begitu. Mereka mendengarkan kalian membacakan hasil kerja kalian. Oke, lanjut. Lingkungan hijau baik bagi kesehatan.
lingkungan yang hijau. Lingkungan bersih, udara bersih, tidak ada polusi udara. Nomor 13 beberapa kalimat tentang gambar supaya bentuk seperti kita. Nomor 1 berkembang dan tinggal di tanah yang luas, pepohonan yang banyak. Ada bisa jaga lingkungan dan agar tetap hijau, taman dan tanah gunung-gunung. Menanam pohon di tanah kosong, tahun dan bunga-bunga. Pohon yang memiliki banyak daun dan batang hijau. Pohon yang tidak berdaun, rumput dan pohon. Oke, tepuk tangannya. Iya, itu dia hasil kerja daripada kelompok kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 2 maju untuk mengerjakan hasil kerja kelompok uji. Mari. Sebelah sini nak. Oke, kelompok 1 perhatikan. Pertanyaan berikut ini dengan teman sekelompok. 1. Tentukanlah tema yang cocok untuk gambar cerita. Lingkungan hijau. 2. Uraikan manfaat dari lingkungan yang hijau. Manfaatnya hidup sehat. 3. Buatlah beberapa kalimat tentang gambar supaya membentuk sebuah cerita. Sebuah cerita. Ada 3 anak sedang menanam tumbuhan di lahan kosong. Meskipun ada perputaran, lingkungan tetap terjaga. Taman yang dipenuhi oleh bunga memperkuat kelestarian lingkungan. Tak lain dengan menanam pohon-pohonan yang mendukung proses penghijauan, di mana ketika matahari terbit dengan memancarkan sinar yang seru, bersinar dan bisa tersenyum. Pohon rendang lingkungan hijau harus dijaga. Oke, tepuk tangannya. Oke. Nah, coba dipegang dulu. Nanti ini perhatikan. Pada waktu tadi teman kelompok 1 membacakan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana pendapat kalian, Nak? Bagus. Bagaimana? Iya, bagus ya. Nah, untuk soal yang kedua di sana tadi ditanyakan apa manfaat lingkungan di hijau. Pendapat mereka tadi lebih banyak daripada pendapat kalian. Pendapat kalian cuma 1, manfaat daripada lingkungan hijau. Apa tadi di sana ditanyakan? Iya. Nah, jadi dari hal ini kita dapat menilai kelompok 1 lebih baik nilainya dibanding kelompok 2. Oke? Nanti pekerjaan berikutnya usahakan bersaing lagi, bersaing sehat. Harus bekerja sama, ya. Kelompok 1, kelompok 2, semuanya anggotanya, pesertanya harus saling bekerja sama. Oke, kita lanjut. Coba kamu perhatikan gambar yang di lembar yang ketiga. Ya. Yang keempat, nah, lembar keempat. Ada gambar apa lembar yang keempat? Sudah dilihat? Gambar apa di sana? Ada orang bilang asma. Anak yang mengalami asma. Kesulitan saat bernapas. Nah, coba ini. Lihat di layar depan pun ada untuk Andresia sama yang lainnya yang tidak dipegang LKPD-nya. Coba lihat ini. Sudah dilihat ini? Nah, ini ada seorang anak pegang apa ini? Obat untuk penyakit asma. Iya, untuk orang yang mengidap penyakit asma. Apa nama obatnya itu? Ventolin inhaler. Coba semua. Ventolin inhaler. Iya. Itu adalah sejenis obat yang berisi cairan yang disemprotkan ke mulut penderita penyakit asma. Di saat penyakitnya itu kambuh, penderita harus menyemprotkan ventolin inhaler ini ke dalam mulutnya supaya bagaimana? Supaya si penderita bisa bernapas dengan lega. Ya, kalau tidak ada alat tersebut, obat tersebut,
maka penderita akan kesulitan. Bisa-bisa hilang nyawanya. Karena terlambat memakai obat tersebut, bisa sampai meninggal. Tapi jauh-jauhlah yang seperti itu ya nak. Mudah-mudahan penyakit asma ini bisa hilang dari muka bumi atau berkurang, supaya manusia-manusia yang ada di bumi bisa bernapas dengan lega. Jauh-jauhlah yang namanya penyakit asma. Setuju tidak? Setuju. Ya. Oke, selanjutnya coba lihat lembar berikutnya nak. Sudah? Sudah? Apa di sana? Apa di sana? Bahan untuk membuat apa? Oke. Bahannya sudah ibu siapkan, pensilnya sudah ada di anak ibu. Sekarang ini untuk karton dan catnya. Di sini. Kamu nanti bagian mencat aja nak. Ayo jaga kebersihan. Itu sepenggal. Iya kan bayu. Aja ini kita baju sokonon. Ayo sokonon jaga. Ayo jaga. Jadi Ayo. Ada ikut kalimatnya. Apa kalimatnya? Sediakan supaya masyarakatnya. Udah nggak usah ini. Gambarnya. Sudah habis. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Ditunjukkan hasil pekerjaannya. Presentasikan di depan, ayo. Mari. Renova sama William kemari. Iya. Maju nak. William kemari. Sudah? Jagalah kebersihan lingkungan agar tetap hijau, agar udara bersih tetaplah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, organ pernapasan sehat. Oke. Tepuk tangannya. Kalau yang poster itu pegang dulu ya. Sekarang kelompok 2, silakan. Tunjukkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1. Ayo. Satu nak cantik temanku. Ayo cepat. Bu, perlu dibikin nama kelompoknya, Bu? Perlu lah. Sekarang.
Ayo jaga paru-paru, hindari merokok. Agar bagaimana itu ada kalimat seperti itu? Agar kita tidak Agar merokok. bagaimana? Agar tidak sehat. Organ pernapasan dan paru-parunya tetap sehat. Oke, tepuk tangannya. Yang bersihnya. Ya, terima kasih ya. Kerja sama ya. Nanti ibu buatkan nilainya ya. Oke. Ya, instrumen penilaiannya sekarang ya. Oke. Bu, pen aku pun. Oke, selanjutnya tadi sudah ibu bagikan di sana. Ibu mau memberikan beberapa soal pada anak-anak ibu, ya. Sudah? Silakan anak ibu kerjakan bagian evaluasi itu kerja masing-masing. Tidak bisa mencontek. Silakan diselesaikan, waktunya cuma 2 menit dari sekarang. Ayo, masing-masing mengerjakan. Ayo. Oke, ini bagian evaluasinya. Ibu buatkan beberapa soal untuk anak ibu. Ibu mau lihat bagaimana kemampuan kalian menyerap pembelajaran kita dari pertama tadi ya, dari awal. Silakan dikerjakan. Itu masing-masing, tidak boleh bekerja sama. Istilah paru-paru basah itu dibaca ya. Dari sana dibuat kalimat tanya. Ya. Kembali duduk ke bangkunya lah. Langsung aja. Andres ya. Oke, terima kasih ya. Ini nanti akan ibu periksa hasil pekerjaan kalian, ya. Terima kasih. Nah, kalian sudah menyelesaikan soal yang ibu berikan dan ibu harap ini yang sudah kalian kerjakan nilainya bagus semua ya. Ibu berharap ya. Nah, sebelum kita pulang nak, ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Niken? Buat poster. Buat poster. Oke, Andresia? Pak? Mengetahui jenis-jenis penyakit. Buat kembali pembelajaran yang sudah lalu ya. Oke, siapa lagi? Aku tahu. Ya. Lingkungan hijau, ya. Yaitu lingkungan hijau adalah salah satu cara untuk apa? Menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga atau memelihara kesehatan organ pernapasan. Yang lain, ada lagi yang tahu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Menjawab soal-soal atau membuat kalimat tanya. Iya, terima kasih anak. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian tetap mengingat apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Sudah? Untuk pembelajaran di hari esok ya, kalian boleh lihat masih dalam tema 3, sudah? Tapi sudah pada pembelajaran yang ketiga. Bisa diingat pembelajaran yang ketiga. Masih tetap pada tema yang ketiga, yaitu memelihara organ pernapasan, namun pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang, sebentar, biar nanti kalian tidak lupa lagi untuk melihatnya di rumah ya. Yaitu tentang ini tentang membuat karya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nanti di sini ada kegiatan membuat kerajinan tangan. Kita akan praktekkan di pembelajaran berikutnya ya Nana. Dan oke, sebelum kita duduk, satu orang bawakan doa. Tadi sudah anak ibu si Bambang, sekarang si Gogi bawakan lagu wajib sebelum kita pulang. Si Renova.
selesai menyelesaikan pembelajaran kami. Bapak kiranya kami pulang, berkatilah kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah masing-masing. Buat guru-guru kami, Bapak berkatalah dan mudah rezeki orang panjang umur, dan juga buat orang tua kami yang berubah. Terima kasih Bapak surga, amin. Amin. Selamat lagunya Garuda Pancasila, banyak lagu aja kena. Tunggu, temanmu ini kembar saja dulu ke kelompok. Silakan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda